warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi dengan pembelajaran matematika bersama Ibu Yudia. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, Ibu mengingatkan kalian untuk segera absen di link yang sudah Ibu kirim, agar kehadiran kalian pagi ini dapat terekam. Oke, minggu lalu kalian sudah mempelajari materi koordinat kartesius, yaitu posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, dan posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas subbab baru dari koordinat kartesius, yaitu posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, mari kita mulai. Pokok bahasan yang akan kita bahas terdiri dari 3, yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran, yang kedua, posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y, yang ketiga adalah contoh soal. Oke, kita mulai dari yang pertama. Sebelum kita mempelajari materi baru, kita harus tahu nih, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, diberikan gambar garis pada bidang kartesius, siswa dapat memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menggunakan koordinat kartesius untuk menentukan posisi garis yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menggunakan koordinat kartesius untuk menentukan posisi garis yang tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y dengan tepat. Yang keempat, siswa dapat menggunakan koordinat kartesius untuk menentukan posisi garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y dengan tepat. Yang terakhir, diberikan masalah kontekstual, siswa dapat memecahkan atau menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, yang kedua, kita akan membahas tentang materi posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sebelum kita mempelajari materi tersebut, kita perlu tahu nih, apa sih itu garis? Masih ingatkah kalian apa itu garis? Untuk membentuk suatu garis, kita memerlukan paling sedikit 2 titik. Misalnya, titik A dan titik B. Jika kita hubungkan dari titik A ke titik B, maka akan membentuk sebuah garis yang kita beri nama garis AB. Garis ini juga dapat ditulis dengan huruf kecil. Misalnya, di sini kita beri nama garis L. Selanjutnya, yaitu kedudukan atau posisi 2 garis. Posisi 2 garis terdiri dari 3. Yang pertama, sejajar, yang kedua, berpotongan, yang ketiga, tegak lurus. Oke, untuk memahami materi kedudukan posisi 2 garis, kita akan lanjut pada slide berikutnya. Yang pertama, sejajar. 2 garis kita katakan sejajar apabila memiliki kemiringan atau gradien yang sama, sehingga kedua garis tersebut tidak akan pernah berpotongan meskipun diperpanjang. Coba kita lihat pada gambar di atas. Terdapat 2 garis. Jika garis tersebut atau kedua garis ini kita perpanjang, maka kedua garis tersebut tidak akan pernah berpotongan karena memiliki kemiringan yang sama atau gradien yang sama, sehingga 2 garis ini kita katakan sejajar. Selanjutnya, coba kita perhatikan gambar yang kedua.
Gambar yang kedua memiliki kemiringan atau gradien yang sama. Sehingga jika kedua garis ini kita perpanjang, maka kedua garis ini tidak akan pernah berpotongan juga. Jadi, dua garis ini kita katakan sejajar. Oke, jadi ingat baik-baik, dua garis dikatakan sejajar apabila memiliki kemiringan atau gradien yang sama dan tidak akan pernah berpotongan meskipun diperpanjang. Selanjutnya yaitu berpotongan. Dua garis dikatakan berpotongan apabila memiliki kemiringan atau gradien yang berbeda dan bertemu di satu titik. Coba kita lihat pada gambar berikut. Terdapat dua garis di sini yang memiliki kemiringan yang berbeda. Nah, dua garis ini berpotongan pada satu titik. Maka, dua garis ini kita katakan berpotongan. Jadi ingat baik-baik, dua garis itu dikatakan berpotongan apabila memiliki kemiringan atau gradien yang berbeda dan bertemu di satu titik. Contohnya adalah seperti gambar berikut. Selanjutnya yaitu tegak lurus. Dua garis dikatakan tegak lurus apabila kedua garis tersebut berpotongan dan titik potongnya membentuk sudut 90 derajat. Oke, untuk tegak lurus, kita perhatikan gambar berikut ini. Di sini terdapat dua garis yang berpotongan di satu titik, dan titik potongnya ini membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Nah, karena kedua garis ini berpotongan dan titik potongnya itu membentuk sudut siku-siku atau sudut 90 derajat, maka kedua garis ini kita katakan tegak lurus. Oke, sekarang mari kita amati. Perhatikan bidang kartesius berikut. Tentukan posisi garis L terhadap sumbu X dan sumbu Y. Diberikan garis L1, garis L2, garis L3, dan garis L4. Pertama, kita perhatikan posisi garis L1 terhadap sumbu X. Jika kita perpanjang garis L1, maka garis tersebut tidak akan berpotongan dengan sumbu X. Kenapa? Karena memiliki gradien atau kemiringan yang sama. Begitu pula dengan garis L2, L3, dan L4. Jika kita perpanjang garis L2, L3, dan L4, maka garis tersebut juga tidak akan berpotongan dengan sumbu X. Karena garis L1, L2, L3, dan L4 tidak akan berpotongan dengan sumbu X apabila diperpanjang, maka posisi garis L1, L2, L3, dan L4 sejajar dengan sumbu X. Oke, selanjutnya bagaimana posisi garis L terhadap sumbu Y? Kita perhatikan posisi garis L1 terhadap sumbu Y. Jika kita perhatikan posisi garis L1 terhadap sumbu Y, maka akan berpotongan di satu titik. Dan titik potongnya membentuk sudut siku-siku atau sudut yang besarnya 90 derajat. Nah, begitu pula dengan L2, L3, dan L4. Karena garis L1, L2, L3, dan L4 berpotongan dengan sumbu Y dan titik potongnya membentuk sudut 90 derajat, maka garis L1, L2, L3, dan L4 tegak lurus terhadap sumbu Y. Nah, ketika kita ditanya tentukan posisi garis L terhadap sumbu X dan sumbu Y, maka jawabannya posisi garis L1, L2, L3, dan L4 terhadap sumbu X dan sumbu Y adalah garis L1, L2, L3, dan L4 sejajar dengan sumbu X
dan tegak lurus dengan sumbu Y. Selanjutnya, perhatikan gambar bidang kartesius berikut. Tentukan posisi garis M terhadap sumbu X dan sumbu Y. Diberikan garis M1, garis M2, garis M3, dan garis M4. Kita akan menentukan posisi garis M terhadap sumbu X dan sumbu Y. Pertama, kita perhatikan garis M1 terhadap sumbu Y terlebih dahulu. Jika kita perhatikan garis M1 terhadap sumbu Y, garis M1 ini ketika kita perpanjang, maka garis M1 tidak akan berpotongan dengan sumbu Y. Begitu pula dengan garis M2. Nah, garis M2, M3, dan M4 ketika kita perpanjang, maka tidak akan pernah berpotongan dengan sumbu Y. Nah, karena garis M1, M2, M3, M4 tidak akan berpotongan dengan sumbu Y apabila diperpanjang, maka posisi garis M1, M2, M3, dan M4 sejajar dengan sumbu Y. Selanjutnya kita akan menentukan posisi garis M terhadap sumbu X. Nah, coba kita perhatikan garis M1 terhadap sumbu X. Nah, jika kita perhatikan garis M1 ini akan berpotongan terhadap sumbu X. Nah, perpotongannya di sini membentuk sudut siku-siku. Nah, titik potongnya membentuk sudut yang besarnya 90 derajat. Begitu pula dengan garis M2, M3, dan M4. Nah, karena garis M1, M2, M3, dan M4 berpotongan dengan sumbu X dan titik potongnya membentuk sudut 90 derajat, maka garis M1, M2, M3, dan M4 tegak lurus terhadap sumbu X. Oke, jadi jika kita ditanya tentukan posisi garis M terhadap sumbu X dan sumbu Y, maka jawabannya posisi garis M1, M2, M3, dan M4 terhadap sumbu X dan sumbu Y adalah garis M1, M2, M3, dan M4 sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Selanjutnya, perhatikan bidang kartesius berikut. Tentukan posisi garis N terhadap sumbu X dan sumbu Y. Diberikan garis N1 dan garis N2. Kita akan menentukan posisi garis N terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita perhatikan garis N1. Garis N1 posisinya tidak sejajar dengan sumbu X dan juga sumbu Y. Jadi N1 ini tidak sejajar dengan sumbu X dan juga tidak sejajar dengan sumbu Y. Kemudian garis N1 ini tidak tegak lurus dengan sumbu X dan juga tidak tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, karena garis N1, N2 tidak sejajar dan tidak tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y, maka posisi garis N1, N2 berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, perhatikan garis N1 ini. Garis ini berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita akan lihat titik potongnya. Untuk garis N1, dia itu akan memotong sumbu X di apsis 1 dan di ordinat 2. Kemudian untuk garis N2. Garis N2 ini akan memotong sumbu Y di apsis negatif 4 dan ordinatnya 3. Nah, jadi kesimpulannya ketika kita ditanya posisi garis N terhadap sumbu X dan sumbu Y, maka jawabannya
posisi garis N1 dan N2 terhadap sumbu X dan sumbu Y adalah garis N1 dan N2 berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya adalah contoh soal. Selanjutnya contoh soal yang pertama. Gambarlah garis M dan N yang saling sejajar tapi tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Maka pertama kita buat bidang kartesius terlebih dahulu. Kita perhatikan di sini, garis M dan N saling sejajar. Artinya garis M dan N ini jika kita perpanjang maka tidak akan pernah berpotongan. Dan juga memiliki kemiringan yang sama atau gradien yang sama. Gambarlah garis M dan N yang saling sejajar tapi tidak tegak lurus. Artinya garis M dan N ini tidak berpotongan dan tidak memiliki titik potong yang membentuk sudut siku-siku. Nah, maka jawabannya seperti ini. Nah, kita perhatikan garis M dan N yang ada pada bidang koordinat bidang kartesius berikut. Nah, untuk garis M dan garis N, apakah benar dia sudah saling sejajar? Benar. Kenapa? Karena garis M dan N ketika kita perpanjang, kedua garis ini tidak akan berpotongan. Dan kedua garis ini juga memiliki kemiringan yang sama atau gradien yang sama. Maka garis M dan N ini sudah memenuhi kriteria sejajar. Kemudian, garis M dan N ini tidak tegak lurus. Nah, apakah garis M dan N ini sudah tidak tegak lurus? Jawabannya ya. Kenapa? Karena garis M dan N ini memiliki titik potong. Namun, titik potongnya itu membentuk sudut bukan 90 derajat. Nah, maka garis M dan N ini sudah memenuhi kriteria tidak tegak lurus. Jadi garis M dan N ini sudah saling sejajar dan tidak tegak lurus. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya, soal yang kedua. Diketahui titik A 3,2, titik B 3,-6 dan titik C negatif 5,2. A. Jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, yang kedua, jika dibuat garis melalui titik A dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Yang ketiga, jika dibuat garis melalui titik B dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, jawabannya. Nah, kita akan menjawab untuk pertanyaan yang A. Diketahui titik A 3,2, B 3,-6 dan C negatif 5,2. Pertanyaannya, jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Yang pertama, kita gambar bidang kartesius seperti pada gambar berikut. Kemudian kita gambar titik A 3,2. Artinya X-nya 3 dan Y-nya 2. Berarti X-nya 3, Y-nya 2. Kita tarik garis, maka titiknya ada di sini. Selanjutnya, untuk titik B 3,-6. Artinya X-nya 3, Y-nya negatif 6. X-nya 3, 3 di sini, Y-nya negatif 6. Berarti titiknya berada di sebelah sini. Nah, titik B 3,-6. Kemudian yang terakhir titik C. Titik C negatif 5,2. Artinya X-nya negatif 5, Y-nya 2. Sumbu X, X-nya negatif 5, Y-nya 2. Maka titiknya ada di sebelah sini. C negatif 5,2. Kemudian, jika dibuat garis melalui titik A dan B. Nah, kita buat garis dulu yang melalui titik A dan B. Nah, seperti pada gambar berikut.
Kemudian bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, kita perhatikan garis tersebut terhadap sumbu X. Nah, garis tersebut terhadap sumbu X itu berpotongan dan membentuk sudut siku-siku atau sudut sebesar 90 derajat. Maka, garis ini terhadap sumbu X itu posisinya adalah tegak lurus. Lalu bagaimana posisi garis ini terhadap sumbu Y? Posisi garis ini terhadap sumbu Y adalah sejajar. Kenapa? Coba kita perhatikan garis ini terhadap sumbu Y. Jika kita perpanjang, maka tidak akan berpotongan dengan garis Y. Dan juga garis ini terhadap sumbu Y juga memiliki kemiringan yang sama. Maka garis ini terhadap sumbu Y adalah sejajar. Maka garis yang melalui titik A dan B tegak lurus terhadap sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, jika dibuat garis melalui titik A dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Maka kita buat garis terlebih dahulu yang melalui titik A dan C. Titik A dan C kita buat garis. Nah, seperti gambar berikut. Kemudian bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, kita perhatikan garis ini terhadap sumbu X terlebih dahulu. Garis ini jika kita perpanjang, maka tidak akan berpotongan dengan sumbu X. Kenapa? Karena memiliki kemiringan atau gradien yang sama. Maka garis ini posisinya sejajar dengan sumbu X. Kemudian kita perhatikan garis ini terhadap sumbu Y. Jika kita lihat garis ini terhadap sumbu Y itu akan berpotongan dan memiliki titik potong yang membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Nah, maka garis ini terhadap sumbu Y posisinya adalah tegak lurus terhadap sumbu Y. Maka jawabannya garis yang melalui titik A dan C tegak lurus terhadap sumbu Y dan sejajar dengan sumbu X. Selanjutnya untuk soal yang C. Jika dibuat garis melalui titik B dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Yang pertama kita lakukan adalah membuat garis yang melalui titik B dan C. Nah, seperti pada gambar berikut. Lalu, yang ditanyakan adalah bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita perhatikan garis ini terhadap sumbu X. Posisinya yaitu tidak sejajar dengan sumbu X. Kenapa? Karena garis ini memiliki gradien atau kemiringan yang berbeda dengan sumbu X. Dan ketika garis ini diperpanjang, garis ini berpotongan dengan sumbu X. Maka garis ini posisinya tidak sejajar dengan sumbu X. Lalu kemudian bagaimana posisi garis ini terhadap sumbu Y? Kita perhatikan lagi. Posisi garis ini terhadap sumbu Y adalah tidak tegak lurus. Kenapa? Karena garis ini itu berpotongan tapi titik potongnya itu tidak membentuk sudut sebesar 90 derajat. Sini. Garis ini terhadap sumbu Y itu berpotongan tapi tidak membentuk sudut siku-siku, artinya titik potongnya tidak membentuk sudut yang besarnya 90 derajat. Maka jawabannya, garis yang melalui titik B dan C tidak sejajar dan tidak tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya untuk soal yang terakhir. Gambarlah garis K yang tegak lurus pada sumbu X berada di sebelah kanan dan berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Yang pertama kita lakukan adalah menggambar bidang kartesius terlebih dahulu. Kemudian
kita buat garis K yang tegak lurus. Artinya garis K ini berpotongan dan membentuk sudut siku-siku, atau titik potongnya itu membentuk sudut sebesar 90 derajat. Dia berada di sebelah kanan dan berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Nah, maka jawabannya seperti ini. Nah, garis K ini berada di sini. Coba kita perhatikan gambar garis K-nya. Apakah garis K tegak lurus pada sumbu X? Jawabannya ya. Kenapa? Karena garis K ini sudah berpotongan dan titik potongnya membentuk sudut 90 derajat. Kemudian, apakah dia berada di sebelah kanan? Ya. Kenapa? Karena garis K ini berada di sebelah kanan dari sumbu Y. Dan apakah garis K ini berjarak 5 satuan dari sumbu Y? Benar. Mari kita hitung. Garis K ini berjarak 5 satuan dari sumbu Y. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka benar. Berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Jadi ketika ditanya gambarlah garis K yang tegak lurus pada sumbu X, berada di sebelah kanan dan berjarak 5 satuan dari sumbu Y, maka jawabannya seperti ini. Oke, terima kasih. Silahkan untuk jangan lupa mengerjakan tugas yang Ibu kirim melalui WA dan dikumpulkan tepat waktu. Baik, untuk materi hari ini, semoga kalian bisa memahami dengan baik. Jika ada hal yang tidak difahami atau kurang jelas, bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Dapat diakhiri. Sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata ibu yang kurang berkenan atau salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.